Lalu bagaimana langkah awal untuk mengantisipasi bakteri antraks? Berikut kami tampilkan ciri-ciri daging yang layak dikonsumsi, kemudian ciri-ciri orang terkena antraks dan cara mengolah daging yang baik dan benar. Waspada ancaman antraks. Kita lihat terlebih dahulu untuk siklus penularan dari antraks. Penularan antraks ini bisa terjadi dari ternak ke manusia tentunya melalui bakteri antraks atau yang disebut dengan bakteri Bacillus anthracis. Sehingga bakteri ini awalnya menjangkit ke hewan ternak, yaitu kasusnya di sini adalah sapi, baru akhirnya bisa terkena ke manusia ini melalui keberadaan ternak yang sudah terkena oleh virusnya ataupun terinfeksi. Penularan antraks ini dapat terjadi melalui 3 cara. Seperti misalnya yang pertama adalah melalui kulit atau kontak langsung manusia dengan ternak yang sakit. Sehingga jika bakteri antraks sudah ada di tubuh sapi ini, maka jika seorang manusia akhirnya menyentuh sapi itu, maka bakteri antraks akhirnya bisa berpindah ke manusia sehingga manusia juga terkena bakteri antraks dengan sentuhan tangan. Kemudian yang kedua adalah dengan mengkonsumsi daging hewan yang positif antraks, sehingga setelah ada sentuhan langsung dengan sapi ataupun hewan yang terkena dengan bakteri antraks, kemudian jika mengkonsumsi daging sapi yang sudah terkena bakteri antraks, maka seorang manusia ini juga akan mengalami ataupun terkena bakteri antraks. Dan yang ketiga, ini melalui udara dengan menghirup spora antraks, sehingga jika manusia pun mendekati sapi ataupun juga kandang yang sudah positif terkena bakteri antraks, maka bukan tidak mungkin manusia itu juga akan terkena bakteri antraks. Namun penyakit antraks ini tidak dapat menular dari manusia ke manusia, sehingga memang untuk transfer dari bakteri ini melalui hewan ternak, yaitu melalui sapi kasusnya di sini, kemudian juga bisa melalui lalat karena bakteri antraks juga bisa mampu berpindah ke lalat, kemudian juga lalat bisa langsung mentransfernya ke sapi, dari sapi bisa juga langsung akhirnya kembali ke manusia. Kemudian untuk yang selanjutnya, ini adalah gejala-gejala dari penularan antraks, sehingga inilah gejala yang bisa Anda lihat jika Anda terkena bakteri antraks. Kalau melalui sentuhan itu muncul bekas seperti gigitan serangga, kemudian juga melepuh dan menjadi lubang dengan pusat berwarna hitam, kemudian juga gejala berkembang selama 1 hingga 5 hari. Sehingga jika Anda menyentuh hewan ternak yang sudah terkena bakteri antraks dan Anda mengalami 3 hal ini, maka Anda harus segera langsung ke dokter. Kemudian jika melalui konsumsi ataupun juga daging sapi yang sudah terkena bakteri antraks, yaitu mual, demam dan juga kehilangan selera makan setelah mengkonsumsi daging yang terkena bakteri antraks, kemudian ada pembengkakan di leher dan diare berdarah dan sakit perut yang parah. Jika Anda mengalami semua gejala ini, Anda langsung harus pergi ke dokter. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk mengantisipasi dari bakteri antraks. Yang pertama adalah tentunya vaksinasi massal pada hewan ternak, sehingga tidak saja hewannya namun juga harus dibersihkan kandangnya. Ini juga menjadi salah satu antisipasi agar hewan-hewan Anda tidak terkena bakteri antraks. Kemudian juga tentunya ada pengawasan distribusi dari hewan ternak. Tentunya ini juga akan butuh pendamping ataupun juga butuh pertolongan dari pemerintah daerah setempat. Dan juga membersihkan kandang seperti yang saya sudah singgung sebelumnya, memberikan disinfektan. Dan yang terakhir adalah masak daging hingga matang, karena memang bakteri antraks ini akan mati jika dimasak dengan suhu 100 derajat Celcius hingga tidak tersisa warna merah pada daging. Sehingga mungkin untuk Anda yang saat ini berniat memakan steak sapi, mungkin Anda memilih untuk pematangan dagingnya, tingkat kematangan dagingnya adalah yang medium well. Jangan, hindari dulu untuk yang medium ataupun bahkan rare, karena pada saat isu saat ini sedang berkembang, sebaiknya Anda menghindari hal-hal tersebut. Kemudian inilah ciri-ciri daging segar yang layak konsumsi, sehingga Anda untuk bisa mengetahui daging mana saja yang bebas bakteri antraks. Yang pertama adalah dagingnya berwarna merah tua dan juga berserat, kemudian juga mengkilap dan tidak ada bercak kebiruan. Sehingga jika Anda menemukan bercak-bercak kebiruan ataupun juga warna merah yang tidak tua dan tidak berserat, jangan dibeli dagingnya. Kemudian serat daging terlihat putih dan bersih, bukan kuning. Jika serat-serat daging berwarna kuning, kembali jangan Anda beli. Kemudian yang terakhir adalah tidak bau anyir, karena memang untuk daging yang fresh ataupun juga daging yang baru saja dipotong dan juga masih sehat, tidak terkena bakteri dari antraks, warnanya akan merah tua dan juga tidak akan berbau anyir.